Kita ngomongin tentang blockchain ya. Ini adalah teknologi yang mana menjadi ya sumber utama dari cryptocurrency ya. Ini adalah buku kas digital yang tersebar di ribuan komputer ya. Mereka ini memvalidasi transaksinya dan data di dalam itu permanen. Artinya apa? Kamu nggak bisa menghapus. Kamu nggak bisa discard ya data yang ada di dalam blockchain. Sehingga apa? Dia relatif aman karena nggak bisa dipalsukan dan dia relatif transparan. Artinya apa? Transparan. Artinya teman-teman nggak bisa ya menyembunyikan apapun yang udah di-record ya di dalam jaringan blockchain. Dan terakhir, ketiga, itu nggak ada pihak ketiga yang memverifikasi, oke, transaksinya ya, saya cek dulu nih mau transaksi. Oh nggak boleh nih transaksi ini tuh nggak bisa ya. Jadi semua memang dalam sistem yang otomatis. Selanjutnya kita ngomongin yang namanya crypto wallet. Ya, apa sih wallet kripto? Dompet kripto itu apa sih? Karena sering banget orang dengar apa sih dompet kripto. Jadi dompet kripto itu tempat di mana aset-asetmu itu disimpan. Ya, berbeda dengan blockchain ya. Blockchain ini adalah suatu realm, adalah suatu dunia ya. Terus kamu ada di dalam sini. Nah, crypto wallet itu merupakan suatu device, merupakan suatu alat yang menjembatani kamu dengan blockchain ini ya. Anggap aja blockchain ini seperti dunia yang isinya Pokemon, ya, dunia yang isinya Matrix. Nah, untuk bisa masuk ke dalam dunia ini, kamu mungkin butuh PlayStation. Nah, itulah crypto wallet. Ya, jadi itu adalah tempat di mana kamu menyimpan ya asetmu ya secara theoretical, meskipun asetmu itu disimpan di dalam jaringan blockchain untuk ambil ya. Itu kamu butuh yang namanya crypto wallet ya. Sama seperti kamu main PS2, ya kamu butuh yang namanya memory card. Kalau itu dicabut, kamu udah hilang tuh save data semuanya. Nah, itu persis sama. Meskipun semuanya itu ada ya datanya di dalam PlayStation itu, tapi kalau kamu nggak bisa ya temuin ya memory cardnya, itu kamu nggak bisa ketemu ya save game terakhir itu di mana. Ya, dan ini ada dua ya jenisnya crypto wallet. Ada hot wallet, ada juga cold wallet yang mana lebih recommend ya, karena lebih aman dan teman-teman harus hati-hati ya dengan private key, oke, dengan ya seed phrase teman-teman ya pasti setiap kali mau bikin yang namanya crypto wallet ada 12 sampai 24 kata yang mana itu harus teman-teman simpan. Kalau itu bocor ke orang lain bisa ambil ya akses kripto kalian. Jadi hati-hati. Di sini saya mau ngomongin tentang kapan sih waktu yang tepat buat beli ya, buat jual kripto. Katanya kita udah mendekati puncak siklus, kok harga koreksi semua, udah merah-merah semua. Nah, teman-teman kalau mau tahu update tentang harga kripto ya, dan ini market ini arahnya mau kemana, teman-teman bisa join ya. Link di bawah kita punya komunitas kripto, di mana teman-teman di sana ya bisa melihat ya kita setiap hari ya kasih berita harian secara gratis, kita kasih outlook market dan teman-teman bisa join ya. Klik link Discord di bawah untuk tahu kira-kira kapan sih ya waktu yang tepat untuk membeli dan menjual kripto. Nah, pada dasarnya sama seperti investasi apapun. Oke. Teman-teman itu bisa cuan kalau teman-teman tuh beli murah dan jual di harga yang mahal. Sama seperti di market ya, kamu jualan apel, kamu beli harga 10.000, kamu mau cuan dong, kamu jualnya harganya 13.000, jualnya 14.000. Itu adalah strategi ya di market kripto. Sama seperti ya orang yang membeli Bitcoin ya di harga 16.000 di tahun 2022. Mereka hanya butuh waktu ya 3 tahun ya sampai 2025 mereka hold ya itu nilainya naik 6 kali lipat. Bayangkan teman-teman punya 100 juta bisa jadi 600 juta. Ya, kamu bisa kaya raya. Itulah mengapa penting ya tahu momen yang tepat untuk melakukan yang namanya pembelian. Jadi teman-teman harus selalu punya mindset ya beli ketika diskon. Jadi kripto itu selalu ada yang namanya siklus. Ya jadi setiap 3 tahun itu ada kecenderungan harga naik, terus turun 1 tahun, ya 3 tahun naik, tahun turun lagi. Meskipun tidak ada jaminan ya ritme itu akan terjadi lagi. Cuman so far ya kita harus mengikuti ya aturan itu supaya kita tetap relatif aman. Ya lebih baik kita missing out profit daripada mencoba ya dapetin profit tapi malah rungkat jadinya. Jadi harus beli ya ada kecenderungan beli ketika harga itu udah dip secara signifikan. Jadi kalau dia dip signifikan that's the time to buy ya aset udah turun 50%, wah waktunya beli karena nggak ada aset yang naik ratusan persen tanpa dia itu turun puluhan persen, itu nggak mungkin ada. Ya naik ratusan persen terus ya semua orang jadi orang kaya ya, nggak make sense. Dan teman-teman juga harus melihat ya sentimen positif, berita, ya keadaan market yang ada, adopsi yang ada, itu memainkan peran. Cuman yang paling memainkan peran yaitu adalah struktur pasar dan juga price action.
Jadi pergerakan harga itu teman-teman harus bisa baca tendensi support resistance ya, di mana area cycle low ya, cycle top itu teman-teman harus paham. Karena kalau enggak, teman-teman sama aja dengan perang tapi nggak tahu medannya. Ya, teman-teman mau main jet ski tapi nggak tahu itu ada ombak atau enggak di lautannya. Kalau ombaknya terlalu gede kamu bisa tenggelam. Kalau nggak ada ombak sama sekali kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain di sana ya. Jadi harus tahu ya kapan harus masuk, kapan harus keluar, beli saat diskon. Atau teman-teman bisa gunakan metode DCA atau dollar cost average. Ini metode yang dilakukan ya oleh Bro Timothy Ronald di series Borong Bitcoin. Jadi terus ya dia setiap bulan tuh beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin dan sampai sekarang cuannya juga ratusan persen. Kenapa? Karena dilakukan konsisten selama lebih dari 2 tahun. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konsisten ya, apalagi kita beli ya aset yang langka ya seperti Bitcoin, in the long enough time frame itu ada kecenderungan dia mengalami yang namanya kenaikan. Jadi kamu nggak pusing, oh ini mau turun, oh ini mau naik, oke saya setiap bulan beli. Karena by statistical data ya kalau kamu melakukan DCA ya waktunya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, meskipun ya kamu belinya dari puncak harga ya terus turun ya, beli terus, in the end of the day kamu juga akan plus ya atau kamu akan cuan di market. Nah, selalu ada ya entry yang ideal ya dari titik tertinggi ya ini contohnya ya Bitcoin dulu waktu kena tarif ya dia sempat drop sampai di area 76.000 dan dia bouncing ya ke area 126.000. Jadi 20-30% ya koreksi. Oke. Ini kita bisa ngomong ya sebagai area ya untuk ya teman-teman buy the dip ya, atau membeli yang namanya koreksi. Kamu kalau cuman ngomongin tentang beli ya, tapi nggak ngomongin tentang jual, profit yang kamu miliki tidak bisa terrealisasi. Saya orang yang sangat pragmatis, saya orang yang selalu melihat peluang. Tapi saya juga merealisasikan keuntungan, supaya apa? Itu bisa menjadi yang namanya kekayaan. Nggak ada orang yang bisa kaya dari kripto kalau mereka nggak klik tombol sell. Ya. Jadi ketika dulu saya ngerubah ya 30 juta jadi miliaran, ya puluhan miliar, ratusan miliar, itu kalau saya nggak punya mindset, oke, saya harus klik tombol sell-nya. Hilang semua profit saya. Kenapa? Karena itu adalah mindset untuk membangun yang namanya kekayaan. Nggak apa-apa bisa naik lagi. Ya, saya nggak FOMO, oke. Tapi kalau nanti itu harganya jungkel 50% ke bawah ya saya beli lagi karena saya punya cash-nya. Ya, jadi saya selalu paham kapan mengurangi exposure, ya, kapan saya lebih kencang lagi, ya lebih agresif lagi, kapan saya harus tone down. Itu kan ritme, ya. Sama seperti orang ski ya, orang naik skateboard ya. Kamu kalau kenceng-kenceng terus kamu nabrak tembok mati ya, ketabrak bis. Jadi harus paham ya, kapan sih saya harus agresif, karena itu yang membedakan orang yang punya pengalaman dengan orang yang misalkan baru satu siklus. Orang baru satu siklus tuh mikirnya nggak bisa switching bias di waktu yang tepat. Ya, secara orang yang udah tahu ya asam garam dunia, naik turunnya market itu tahu ya, oke ini mau ke sini nih. Belum terjadi, tapi saya tahu arahnya bakal ke sini. Ya, sehingga kita bisa ngomong dari lama, saya udah antisipasi move ini dari 4 bulan yang lalu. Sama seperti ya ketika market sekarang turun, saya udah ngomong dari 4 bulan yang lalu potensi turun sekian ke sekian, tanggal sekian ya, di bulan sekian ada probabilitas di sana dan saya juga udah ya melakukan pengamanan profit. Ya, itulah mengapa ya kita ngomong di sini ketika teman-teman ya udah memiliki ya target profit ya dan tercapai ya disiplin ya melakukan yang namanya take profit. Oke. Dan lihat juga kondisi fundamentalnya yang ada karena penting melakukan yang namanya rebalancing. Kalau kamu dari 100% ya ada alokasi Bitcoin sama stablecoin. Terus Bitcoin dari alokasinya 50% karena dia grow profit tiba-tiba dia jadi 80% ya, USDT-nya jadi 20% ya. Kamu harus streaming dia lagi ke 50% supaya apa? Supaya portofoliomu itu balance. Ya, jadi kamu dari awal tuh mau main gameplaynya kayak gimana ya. Kita untuk member ya Akademi Kripto di dalam udah kita kasih tahu. Kalau agresif seperti ini, moderat seperti ini, konservatif seperti ini ya. Bitcoin segini ya, USDT segini dan yang porsi lain segini. Ya itu penting. Supaya apa kamu enggak jadi orang halu. Ya orang halu tuh mikirnya ini bakal naik terus karena Trump, karena enggak ya. Jadi punya sistem, bangun sistem, eksekusi sistem.